Di sini kita akan membahas tentang kalimat pengenal angka yang akan kita pelajari di bab 2 dan apa saja yang harus dipelajari di aplikasi ini dan apa saja yang biasa ditemui di aplikasi ini ya. Dan kamu harus tahu juga pengertiannya terlebih dahulu, pengolahan angka itu apa, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian dari perangkat aplikasi pengolah angka adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatannya pertama itu pembuatan tabel data, yang kedua pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus dan lain-lain. Nah, maksudnya di sini dalam hal ini angka yang sering muncul biasanya ada di bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, ya kan, pengolahan angka juga untuk menghitung sebuah data atau yang disebut biasanya data, dan juga termasuk grafik ya, mengolah angka juga, yang sering digunakan di bidang-bidang bisnis tersebut. Kedua yaitu macam-macam angka lunak pengolahan angka. Inilah contoh-contoh aplikasi pengolah angka. Yang pertama itu adalah KS Series. KS Series adalah merupakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang bersifat open source dan multi platform. Nah, arti dari poin yang pertama itu maksudnya bersifat open source dan multi platform itu ya, kita dapat mendownload secara gratis ya dari internet dan menggunakannya secara bebas. Atau apa saja yang akan kami pakai di aplikasi open source. Nah, yang kedua, Stack Office Code. Nah, Stack Office Code merupakan aplikasi pengolah angka juga yang dikembangkan oleh si Sun Microsystem. Nah, si Stack Office Code ini maksudnya pengolahan angka itu yang juga dia bersifat multi platform. Nah, artinya dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk sistem operasinya itu adalah yang pertama itu misalnya bisa Linux, bisa juga di Solaris, bisa juga di Unix, dan juga bahkan di Windows. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga itu Open Office Code. Nah, Open Office Code ini adalah aplikasi pengolah angka juga ya yang bersifat open source. Nah, dapat dibuka melalui sistem operasi apa saja ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Open Office Code ini adalah program spreadsheet yang dapat digunakan untuk membuat daftar, memelihara record ya, dan menganalisis data. Nah, maksudnya di sini dapat digunakan untuk mengolah data dalam bentuk spreadsheet. Nah, menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Dokumen Open Office Code ini disebut spreadsheet ya, dokumennya ya. Pada saat membuka spreadsheet, ada 3 itu yang muncul di tampilannya, yaitu ada nanti sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Nah, kita dapat juga menambah bahkan mengurangi sheet yang ada. Model Open Office Code ini hampir mirip dengan program Microsoft Excel. Yang keempat yaitu Lotus 123 ya. Lotus 123 merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan IBM ya. Lotus 123 itu dikeluarkan dalam satu paket bersamaan dengan aplikasi Office lainnya dan dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Nah, Lotus ini merupakan program script juga ya yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS ya, dia berbentuk DOS. Namun, pada saat perkembangan terakhir program Lotus ini mulai digunakan pada program Windows. Nah, dengan hadirnya software Lotus ini for Windows ya, Lotus for Windows. Nah, program ini juga sempat tenar ya dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia di masa tahun 80-an. Nah, ini mungkin kamu tidak pernah melihat tampilan Lotus 123 ini karena sekarang tidak lagi dipakai di negara kita ataupun di mana saja. Nah, yang kelima, Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah aplikasi pola angka juga yang dikeluarkan oleh si Microsoft
Corporation. Nah, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Nah, Microsoft Excel inilah memiliki fitur-fitur yang memungkinkannya diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Nah, Microsoft Excel tampil dengan format workbook ya, yang tersusun atas beberapa sheet. Nah, setiap sheet itu terdiri atas sel-sel sebagai ruang data. Nah, Microsoft Excel inilah nanti yang akan sering kita pergunakan di praktek seandainya kita masih sekolah ya. Nah, dan kami juga sudah sering melihat tampilan Microsoft Excel. Nah, dari kelima aplikasi tadi, kemungkinan kamu lebih sering melihat tampilan Microsoft Excel daripada Casper, Start Office Call, baru Open Office Call, Lotus 123. Nah, dari yang empat itu mungkin kamu tidak pernah melihat tampilannya. Nah, di tampilan Microsoft Excel kamu sudah biasa mempergunakannya mungkin dan sudah sering melihat bagaimana tampilan aplikasi tersebut dan bisa ada sebagian siswa sudah tahu mempergunakannya. Di sini ada kelebihan dari aplikasi yang kita sebutkan yang kelima itu. Yang pertama, Kak Spirit adalah kelebihannya yang pertama itu tampilannya dilengkapi menu dan tombol-tombol sehingga mudah digunakan. Yang kedua, dilengkapi fitur-fitur pengolahan angka dengan berbagai kemudahan. Yang ketiga, mampu melakukan perhitungan lebih dari 100 fungsi. Nah, yang keempat itu mampu mengurutkan angka. Yang kelima, dalam satu dokumen mampu memuat banyak lembar kerja dan banyak tabel. Nah, sedangkan kekurangannya tidak mendukung ya format aplikasi beberapa perangkat lunak pengolah angka lainnya. Itulah untuk kelebihan dan kekurangan poin yang pertama. Kelebihan untuk Start Office Code yang pertama itu kemampuannya untuk mengenali dan mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembar kerja dan membantu penggunaannya untuk membantu membuat grafik ya dari data tersebut sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan orang lain. Nah, yang kedua dapat mengkonversi file ya yang dihasilkannya menjadi dokumen Microsoft Excel. Sedangkan kekurangannya itu aplikasi ini tidak selengkap dengan Microsoft Excel ya. Untuk poin yang ketiga, Open Office Code. Kelebihannya, yang pertama, aplikasi open source alias gratis ya. Yang kedua, menyimpan dokumen dalam bentuk PDF. Nah, yang ketiga, menyimpan file dokumen yang dihasilkan dalam format open dokumen atau XML sehingga dapat dibuka di aplikasi yang bukan pengolahan kata saja ya, tetapi juga dapat dibuka di aplikasi open dokumen yang lain. Nah, yang keempat itu menyimpan file dokumen dalam format yang dapat dibuka dan diedit itu oleh si Microsoft Excel. Nah, untuk poin yang ketiga, kekurangannya. Kemampuan yang terbatas dalam pengaturan catat, itu maksudnya grafik ya. Nah, yang kedua, pengaturan kertas pada OpenOffice Code ini tidak sesuai dengan hasil cetakan, berarti ada perbedaan di saat mencetak dalam pengaturan kertas. Nah, yang ketiga, dalam membuat sebuah kolom atau baris baru pada sel ini, maka akan terjadi pesan notifikasi.